Apa sebab hati akan dibiarkan bersedih dan bersusah di dalam alam ini? Padahal lapangan kemuliaan dan perasaan bahagia terbuka buat semua orang. Nah, saat ujian datang menerpa, pertanyaan itulah yang bergemuruh di dalam dada. Engkau mungkin bertanya kepada Tuhan, apakah keadaanku ini tidak kau setujui? Apakah yang telah menyebabkan dengan segera kebahagiaan kau coreng dari takdirku? Rasanya segenap perasaanmu kini hanya berisi dengan duka. Engkau lihat matahari terbenam, yang tergambar adalah muramnya nasibmu. Engkau dengar suara-suara di sekelilingmu, yang terdengar hanyalah ratapan hatimu sendiri. Engkau merasa tali pengharapanmu direnggutkan dengan kejam. Dengarkan yang baik-baik. Di dunia ini, orang yang tercela dan jatuh ke dalam jurang celaka itu sesungguhnya hanya ada 3. Dan saat ujian datang, ketiga sifat inilah yang menjadi musuh utamamu. Yang pertama adalah si dengki, yaitu sisi dalam dirimu yang selalu merasa sakit hati melihat orang lain diberi Allah nikmat. Saat engkau diuji, musuh ini akan berbisik menyuruhmu membanding-bandingkan nasibmu dengan orang lain yang hidupnya tampak lebih mentereng. Kesakitan hatimu itulah yang menyebabkan engkau celaka. Padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia, begitu pula ujiannya tak dapat ditolak oleh kehendak kita. Yang kedua adalah si tamak dan loba. Nah, sisi dalam dirimu yang senantiasa merasa belum cukup dengan apa yang telah ada, itu akan membuatmu terus menyesal, mengomel, dan meratapi apa yang hilang darimu. Padahal yang akan engkau dapat tidak akan lebih daripada yang telah ditentukan Allah dalam kudratnya. Melawannya adalah dengan melapangkan hati, dengan menerima takdir yang telah digariskan. Dan yang ketiga adalah jiwa yang senantiasa merasa berdosa. Ia membuatmu terus-menerus melihat ke belakang pada kesalahan-kesalahan yang telah lalu, seolah-olah engkau tak pantas untuk bahagia. Ia menghalangimu, seorang yang ikhlas, yang bercita-cita tinggi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Hingga akhirnya engkau merasa terbuang jauh, hilang kampung dan halaman. Maka itu, nak, jangan biarkan ketiga musuh itu menguasai dirimu. Pernahkah kau dengar kisah seorang anak muda yang berjalan ke rantau orang? Dia tinggalkan kampungnya, menghadapi dunia luar yang ganas untuk mencari kemuliaan. Di tengah jalan, mungkin ia jatuh, mungkin ia dikhianati, mungkin ia menangisi nasibnya di tepi batang air yang deras. Tetapi ia tidak berhenti. Setelah itu, ia kembali merantau, menempa dirinya, sehingga tak pulang-pulang lagi, sampai ia menjadi pribadi yang baru. Nah, anggaplah ujianmu ini adalah rantaumu, tempatmu menempa jiwamu. Sakitnya memang terasa, bahkan mungkin hampir membuatmu mati, menanggung lara. Tapi percayalah,
Di dalam jiwamu itu ada suatu kekayaan besar yang engkau sangat perlu kepadanya. Kekayaan itu ialah kekayaan jiwa, kekayaan batin yang suci, yang belum pernah disentuh oleh keputusasaan. Dasarkanlah perjuanganmu ini pada keikhlasan dan keteguhan memegang janji, yaitu janji pada dirimu sendiri, bahwa engkau tidak akan menyerah, bahwa balasan yang kau harapkan dari usahamu yang suci ini hanyalah dari Allah, supaya engkau diberinya bahagia. Itulah satu-satunya balasan yang kekal. Maka, apa yang harus kau lakukan sekarang? Cuma satu pengharapan yang penghabisan. Heningkan hatimu kembali. Sama-sama kita habisi kekecewaan yang sudah-sudah. Maafkan dirimu, maafkan keadaan. Pandanglah ke depan. Jangan mau hidupmu ditumpangi oleh kesedihan. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang seorang pemuda membiarkan dirinya jatuh pada lubang yang sama. Ujian ini bukanlah untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk menunjukkan sebuah kebenaran bahwa engkau jauh lebih kuat dari yang engkau duga. Bahwa di dalam dirimu ada hati yang laksana emas yang hanya akan semakin berkilau setelah dibakar oleh api cobaan. Selamat melanjutkan perjalananmu, nah. Eyang akan selalu di sini. Dan ingatlah, namamu akan selalu terpatri di dalam doa Eyang. Semoga hatimu senantiasa dirahmati olehnya.